apa di sini? Kita lagi spill jajanan. Spill jajanan anak SMP di sini. Anak SMP guys. Iya. Karena di sini banyak jajanan, lihat ke sana. Kita banyak jajanan di sini. Bukan spill skincare, bukan spill skincare. Kadiaki. Nah, jadi sekarang kita mau penyuluhan ke SMP 13 Bandung. Tentang apa nih? Tentang Makanan atau jajanan bukan cuma enak, tapi harus sehat. Oke, kita tampilin ini dia. Check it out. Halo Adek. Adek boleh spill jajanannya nggak? Boleh. Lagi makan apa nih? Lagi makan seblak. Boleh lihat gak? Seblaknya pedas gak? Lumayan sih. Tapi Seminggu bisa berapa kali jajan? Menurut Ade, seblak itu sehat apa enggak? Kalau yang lain gimana nih? Biasanya suka jajan apa? Ya, suka jajan apa? seblak juga sih. Favorit nih, makan apa? Citok. Jajan? Aci-acian Sama. gitu Citok. ya. Ya paling yang kayak gitu sama. Kalian pada suka makan pedas? Nanti dari teteh-teteh sini mau ngejelasin tentang makanan atau jajanan sehat ya? Boleh? Oke. Kalau misalkan kalian nih kan suka jajan tadi kayak apa? Seblak, terus yang gitu-gitu ya. Kalian kadang kalau jajan emang itu favoritnya kalian atau misalkan kalian tuh kadang tuh ada mikir ini tuh jajanannya mungkin kurang sehat ya, atau mungkin coba pengen enaknya aja daripada kayak mentingin sehatnya gitu. Gimana? Jadi lebih mentingin enaknya gitu kan? Lebih milih enak gitu ya. Kalian kalau jajan lebih milih enak Sehat. ya, atau yang sehatnya nih, kan kadang yang sehat tuh kayak sayur-sayuran kan gitu kayak kurang enak gitu kan kadangnya beberapa orang mungkin. Coba kan kalau seblak udah pasti enak, murah, banyak gitu kan ya. Kalian tipe yang mana nih? Lebih mending yang maksudnya kurang mungkin ya kalau seblak kalau dikonsumsi setiap hari mah, apa milih yang sehat kayak sayuran yang kayak gitu? Kalian pilih mana di antara dua ini? Ayo. Pada suka sayur kan nih? Suka. Kalau gitu boleh dong kita tanya nih, kalian lebih pilih jajanan yang mana? Yang sehat kah atau yang Enak, yang penting enak aci-acian gitu. kah? Kalau dari aku sih lebih suka seblak. Iya. Tapi akhir ini tuh aku lebih apa? Gimana? Santai aja nggak apa-apa. Chill bro. Lagi mengurangi seblak. Tapi ini Ya, soalnya Kesempatan bingung banget ya kita. jajanannya apa lagi gitu ya. Iya jadi sih. kita tadi baru banget beli seblak lagi. Udah Oke. Berarti faktor lingkungan juga mendukung ya di sini tuh. Oke. Karena mungkin nggak ada jajanan lainnya mungkin ya, dan sukanya kebetulan itu gitu, jadi dibeli. Tapi sekarang tuh lebih banyak mengonsumsi sayur. Jadi apa diusahain banyak. Bagus dong. Dalam seminggu itu ada ya sayur buah kayak gitunya. Nah kalau kakak boleh tahu tadi kalian pada sarapan nggak? Sarapan. Oke, biasanya sarapan apa? Aku biasanya nasi goreng bikinin mama. Kalau aku tadi pagi sama roti. Nasi goreng juga. Kalau aku tadi pagi makan nasi sama udang. Sama udang. Aku nasi goreng. Nasi goreng. Kebanyakan nasi goreng ya, yang praktis gitu ya. Iya, ini bagus ya kalian udah Udah sarapan dulu, soalnya kalau kita gak sarapan itu bener-bener ngeganggu loh. Sama kalau kita lagi belajar ya, ganggu konsentrasinya, ganggu fokus kita. Terus bener-bener kayak mudah lelah gitu kalau kita gak sarapan tuh. Rajin sarapan kan nih? Atau jarang-jarang Atau aja sarapan? bolong-bolong. Kalau sempat ya. Ya kalau ketelatan ya udah nanti di sekolah aja. Sekolah aja. Suka bekal makan gak dari rumah? Kadang-kadang Seringnya jajan gitu. Ya. Kalau kenyang sama jajan instan ya. Ya, instan gitu ya. Tapi sudah ada MBG, jarang bekal karena ada MBG gitu. Oke. Kalau jajannya udah mulai Tetap. berkurang. Ya, akhirnya teh yang sudah ada MBG jajan berkurang. Iya. Cuma pokok sehari-hari kayaknya. Iya. Istirahatnya 2 kali. Oh iya ya istirahat. Dalam satu piring itu isi sayuran kayak terus lauk pauknya itu 4 sehat 5 sempurna enggak?
Apa cuman 2-nya aja, 3-nya aja gitu. Ada gitu sih teh. Karbo plus karbo. Mie tambah nasi gitu. Ya. Ya. Di sini ada tips dari Kemenkes ya. Dalam satu piring nasi itu harus berisi ini nih sumber karbohidratnya 2/3 dari setengah piring. Kemudian untuk lauk pauknya itu ada 1/3 ya dari setengah piring. Kemudian untuk buah-buahannya 1/3 dari setengah piring. Kemudian untuk sumber seratnya 2/3 dari setengah piring juga. Nah, terus di sini Teteh ada tips sehat tapi tetap seru. Nah, kalau kalian lagi pengen gorengan gitu ya, pengen banget gorengan, tapi kalian mikir, aku kan udah makan gorengan gitu ya, udah banyak makan gorengan. Nah, bisa kalian diganti alternatifnya pakai roti panggang gitu loh. Nah, terus kalau kalian pengen minuman manis kayak boba nih ya, kalian bisa ganti alternatifnya sama infus water. Kalian bikin aja di rumah pakai air gitu, air mineral, terus dimasukin lemon, mint kayak gitu. Itu lebih sehat ya. Emang sih suka ada yang jualan ya infus water di sini, cuman kebanyakan itu pakai gula lagi, gula buatan lagi iya. Nah, terus kalau kalian lagi pengen ciki-cikian nih, kalian bisa ganti sama buah potong. Kayak gitu tipsnya. Apa lagi? Oke. Kakak udah disampaikan mungkin ya kalau makanan yang sehat itu gimana, terus mungkin buat porsinya itu gimana kalau mungkin di rumah. Terus kan tadi sama temen kakak juga udah dijelasin ya buat tipsnya. Coba kakak evaluasi lagi. Boleh ya adek-adek sebutin apalagi tadi tipsnya yang udah dijelasin sama kakaknya? Apa yang pertama? Jadi katanya tadi tuh kalau misalkan lagi pengen banget gorengan nih, kita bisa ganti alternatifin sama roti. Terus kalau misalkan lagi pengen minum minuman manis banget, kita juga bisa alternatifin bikin infus water sendiri di rumah. Terus sama yang terakhir itu, tadi kalau misalkan kita lagi pengen banget ciki-cikian gitu, kita bisa ganti sama buah-buahan gitu yang ada di rumah. Biar lebih sehat. Benar Teteh. Benar ya. Terus jangan lupa dalam satu porsi makanan itu harus ada 4 sehat, 5 sempurna. Adik udah cukup paham? Udah cukup ngerti? Bisa dong diaplikasiin nanti dong buat kedepannya. Dikurangin lagi mungkin jajan-jajanan yang aci-acian, seblak-seblak, yang manis-manis gitu ya. Oke. Ya jangan langsung gitu kan, gak bisa. Terus buat sekarang mungkin dari Teteh ada game ya? Pada mau main game gak? Mitos atau fakta? Ya, mau? Oke, ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu mitos atau fakta kalau mie instan itu bisa menyebabkan rambut rontok. Siapa yang jawab mitos? Siapa yang jawab mitos? Aku sih. Oh, semuanya mitos ya sih. Oke. Kira-kira tahu gak kenapa jawabannya? Kalau menurut aku, katanya kurang kayaknya nggak berpengaruh deh mie instan sama rambut rontok gitu. Nah, jadi jawabannya tuh benar ya, mitos, karena rambut rontok itu bukan karena mie instan tapi karena stres yang kayak gitu kan. Biasanya kalau stres kan rambutnya rontok, betul nggak? Ya, nah jadi kalau rambut rontok itu karena stres biasanya, terus kekurangan zat besi juga gitu. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua ya, mitos atau fakta kalau coklat itu bikin jerawatan? Itu fakta sih. Siapa yang jawab fakta? Semuanya jawab fakta. Kira-kira gimana ya jawabannya? Mitos atau fakta? Kenapa fakta? Karena coklat itu manis. Iya sih, biasanya yang mengandung gula itu suka bikin jerawatan juga. Nah, iya, ya jadi gitu ya. Kalau coklat itu sebenarnya tuh nggak langsung bikin jerawatan. Justru si kandungan dalam coklatnya tuh kayak gulanya yang berlebih, terus lemaknya gitu ya, lemak jenuhnya itu yang berlebih, itu yang bikin jerawatan gitu. Jadi coklat secara langsungnya tuh nggak bikin jerawatan loh gitu. Kalau mau, Teteh ada alternatif nih. Kalau kalian lagi pengen banget coklat, kalian makan itu dark coklat gitu. Nah ya, apalagi yang ada almondnya gitu gening. Nah yang kayak gitu, justru di situ ada antioksidan yang malah bikin bagus buat kulit kita. Baik, penyuluhan hari ini sudah selesai. Makasih ya adik-adik semua.